saya bingung tentang toleransi sebenarnya. Yang kalau menurut saya toleransi itu hanya sebatas memahami satu sama lain dan tidak untuk soal beragama. Saya pernah ditanyakan dengan teman saya ketika itu saat itu ada televisi yang menayangkan tentang ada salah satu organisasi GP Ansor melindungi menjaga keberlangsungan umat Kristen untuk hari Natal. Dan kata teman saya itu tidak baik katanya. Apabila ada satu kaum dan mengikuti golongan tersebut, berarti dia mengikuti satu golongan tersebut. Itu menurut saya membuat kita bingung. Pertama, kita harus memahami apa itu toleransi. Saya sendiri tidak setuju dengan kalimat toleransi. Saya terkesan dengan apa yang dikatakan oleh Kurt Armstrong, salah seorang peneliti agama. Toleransi dalam bahasa Romawi aslinya tolo, itu artinya membiarkan. Jadi kalau kamu melakukan apapun ya silahkan. Kalau kamu mau beribadah silahkan. Kalau mau kamu berbuat jahat silahkan juga. Itu toleransi. Tetapi ada yang lebih dari toleransi, yaitu empati. Makanya sekarang this generation itu lebih pada empati, activate empathy. Jadi sekarang ada gerakan transnasional activate empathy. Empati itu adalah kamu beribadah, oh silahkan. Kamu perlu apa? Atau saya ingin tahu kenapa kamu beribadah seperti itu. Saya ingin memahami kamu dan mungkin saya bisa mendukung kamu. Dan toleransi itu kalau ada gajah ketemu dengan kambing di jalan yang sempit, kalau kambing itu minggir, itu bukan toleransi, itu ketakutan. Tapi kalau gajahnya minggir, itu toleransi, itu empati. Jadi empati itu adalah ketika kita memiliki kekuatan dan kita memahami yang lebih lemah dan membantu yang lebih lemah, itu empati. Gitu. Nah, dan kita memahami empati dan toleransi itu ketika kita menjadi minoritas. Muslim di kota saya di Waltham itu musolanya sangat kecil, tetapi karena di sana musim dingin, orang harus bawa mobil semua, dan mobil itu tidak boleh parkir sembarangan. Satu-satunya tempat parkir adalah gereja, dan gereja memberikan lahan parkir di sana setiap Jumatan dan setiap hari raya. Disitulah orang-orang India, orang-orang Pakistan yang selalu menjadi mayoritas di negaranya baru memahami apa itu arti empati, apa artinya memahami. Apakah orang-orang gereja itu dikatakan kamu jangan memberikan parkir, karena kamu kalau memberikan parkir berarti mendukung umat Islam untuk ibadah dan kamu berarti menyetujui agamanya. Apakah begitu? Kemudian kita juga baru membeli masjid di sebuah downtown bar yang bangkrut. Kemudian orang-orang kita waktu itu kesulitan mendapatkan izin, dan umat dari berbagai agama yang memahami apa arti toleransi dan empati mendukung untuk mendapatkan izin dari kota. Tetapi orang-orang yang tidak mendapatkan memiliki empati dan toleransi dan memiliki pemikiran sempit, mereka menolak karena menganggap bahwa akan terjadi islamisasi, di tengah kota. Gitu. Kemudian jadi kita akan memahami makna toleransi atau empati itu kalau kita menjadi minoritas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita selalu menyalahpahami kata sebuah hadis. Saya tidak tahu apakah ini hadis atau bukan. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia adalah darinya. Jadi kalau kita misalnya menyerupai, misalnya tadi mau jaga orang yang beribadah di gereja, berarti kita mendukung, berarti kita menyerupai, berarti kita termasuk kaum Kristen. Apakah begitu? Tidak menurut saya. Tasyabuh ini di sini adalah menyerupai, itu adalah waktu itu konteksnya, kita harus melihat konteksnya adalah menyerupai dalam arti hal-hal yang akidah. Misalnya melakukan penyembahan, kemudian melakukan identitas atau simbol-simbol yang ada afiliasinya dengan hal-hal kepercayaan. Misalnya, kalau seorang muslim menggantungkan salib di sini, saya tidak setuju. Karena itu secara teologi buat saya itu tidak itu adalah sebuah simbol yang ada hubungannya dengan kepercayaan, gitu. Tetapi ketika kita naik mobil dan mobil itu juga digunakan oleh orang-orang non-muslim, sama saja, gitu. Jadi man tasyabbaha biqaumin itu selalu menjadi sebuah pisau bermata dua yang orang gunakan untuk kamu begini, kamu pasti dari sini, kamu begini, seperti itu. Jadi kita begitu khawatir untuk melakukan toleransi atau empati yang padahal itu merupakan inti dari ajaran Islam.
yaitu empati itu. Jadi semua agama mengatakan satu kata yang sama, yaitu golden rule. Jangan lakukan apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan padamu, dan lakukan apa yang kamu ingin orang lain lakukan padamu. Itu ada hadis Nabi, kata Confucius juga, kata Al-Isa juga, dan semua agama mengatakan yang sama. Jadi empati itu adalah itu. Jadi kalau kita ingin dilindungi ibadah kita oleh agama lain, maka kita tidak apa-apa melindungi ibadah orang lain. Tetapi bukan berarti di sana ada pertukaran kepercayaan, tidak. Apakah dengan menjaga orang-orang yang beribadah tadi dia menjadi ikut ibadah? Saya yakin tidak. Dan orang-orang yang sholat Jumat di Mesir ketika demonstrasi mereka dijaga oleh Kristen. Tetapi orang Muslim begitu ragu-ragu ketika ada gereja perlu perlindungan, apakah mereka melindungi atau tidak? Kenapa ragu-ragu? Sejarah sudah membuktikan. Umar bin Khattab dengan tegas menyatakan bahwa penaklukan Qadisiyah, penaklukan Baitul Maqdis itu 100% menjamin semua gereja tetap hidup, tetap tumbuh, tetap dibuka, dan semua rahib-rahib tetap boleh. Bahkan rahib-rahib yang selama sebelum pemerintahan Umar bin Khattab sembunyi di padang pasir, ketika Umar bin Khattab datang, mereka kembali karena yakin dilindungi. Dan Kristen Koptik di Mesir sudah berabad-abad dilindungi oleh Islam. Tetapi kita sekarang menjadi bertanya-tanya, sekarang boleh nggak ya saya melindungi gereja? Kenapa bertanya begitu? Pendahulu-pendahulu kita, para salafus soleh sudah menunjukkan bahwa kita wajib melindungi agama-agama lain. Bahkan Nabi Muhammad juga memberikan perlindungan itu. Dan salah satu istri Nabi Muhammad, Maria Al-Qibti, adalah Kristen Koptik. Jadi kita begitu ragu-ragu mau toleran, ragu-ragu mau respect, seolah-olah itu bukan bagian dari Islam, karena kita tidak membaca sejarah dan salah memahami inti ajaran Islam. Itu.